informasi berikutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebut ada wacana 2022 masyarakat bisa membeli vaksin ketiga atau booster. Vaksin booster nantinya dapat dijual di apotek dan masyarakat bebas pilih merek vaksin. Menurut rencana, tahun depan negara hanya menanggung biaya vaksinasi untuk penerima bantuan iuran PBI dan vaksinasi bagi 4,4 juta anak-anak umur ke-12 tahun. Menkes bilang dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI, tahun depan masyarakat bisa membeli vaksin sendiri dengan jenis vaksin yang sudah mendapat emergency use listing dari WHO. Menkes tegaskan rencana vaksin berbayar ini masih perlu dikaji lebih dalam bersama DPR. Ya, vaksin booster tidak gratis untuk semua tahun depan. Lantas bagaimana implementasi vaksin booster berbayar ini? Kita tanyakan kepada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam. Oke, Bu Nadia, tadi disebutkan vaksin booster nggak gratis untuk semuanya tahun depan. Nah, itu nanti bagaimana implementasinya? Tadi katanya bisa tersedia seperti apotek, jadi kayak masyarakat beli obat ke apotek gitu ya? Iya, artinya tersedia itu artinya kita akan masyarakat itu akan memiliki pilihan ya untuk terkait pemberian vaksinasi tambahan ketiga ini. Jadi kita tahu kemungkinan estimasi sasaran kita untuk 2022 itu adalah kurang lebih 212 juta ya. Kurang kalau sekarang ini kan 208. Nah, mungkin dengan penambahan anak yang akan berusia 12 tahun ya. Jadi kemungkinan totalnya adalah sekitar 212,7 juta. Artinya kita membutuhkan setidaknya 241,3 juta dosis ya. Nah, jadi di antara itu artinya dari kebutuhan tersebut, maka kurang lebih ada 107 juta dosis yang akan disediakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, kita tahu ini kan sudah banyak nih jenis vaksin yang mendapatkan emergency use authorization ya, mulai dari yang kita gunakan di program pemerintah, Sinovac, Sinovac yang divaksinasi gotong royong, juga AstraZeneca, kemudian juga ada Moderna, Pfizer, dan terakhir ada Johnson & Johnson. Tetapi kita juga punya dua jenis vaksin yang sudah mendapatkan emergency use listingnya, yaitu vaksin Sputnik dan CanSino. Jadi ke depan juga akan semakin banyak vaksin-vaksin yang akan masuk ya, artinya mungkin akan mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM. Selain itu beberapa produksi dalam negeri itu sudah siap nanti di Juni-Juli untuk kemudian bisa digunakan pada proses vaksinasi di tahun 2022. Oke, tapi sebagai pertanyaan Bu Nadia, ini banyak yang mempertanyakan kenapa vaksin booster tidak gratis saja untuk semuanya? Kenapa tidak sebagai public goods, bukan private goods? Iya, jadi artinya ini adalah vaksin tambahan dosis ketiga ya. Jadi kita berharap kan nanti di tahun depan mungkin situasi pandemi ini sudah menjadi kondisi COVID-19 itu menjadi penyakit yang endemis ya sifatnya, sehingga tentunya dalam hal pemberian vaksinasi tambahan ini kita akan mengikuti sebenarnya mekanisme JKN ya. Kita tahu kalau di mekanisme JKN itu PBI, penerima bantuan iuran, dan PPU atau pekerja penerima upah pejabat negara, dan juga bukan pekerja yang merupakan pensiunan, ini yang dibiayai oleh pemerintah. Artinya kita tahu ada skema yang sama dengan JKN. Nah, sisanya itu adalah non-PBI ataupun itu adalah pemberi kerja dan pensiunan swasta. Itu diharapkan bisa melalui tadi vaksinasi yang kita sebut sebagai juga vaksinasi gotong royong. Artinya bisa dibeli oleh atau dipilih ya sesuai dengan jenis atau mereknya masing-masing. Oke, masih soal kritik vaksin booster berbayar, misalnya dari epidemiolog Bu Nadia. Ini Indonesia kan belum mencapai herd immunity gitu ya. Ini juga jadi perhatian. Tahun depan apakah sudah terjamin kekebalan komunal itu tercapai? Ya, tentunya pertama-tama langkah yang ingin kita lakukan adalah kita tahu bahwa cakupan vaksinasi itu harus sesuai dengan targetnya. Artinya minimal 70% atau sekarang bahkan sudah 208 juta masyarakat menjadi sasaran vaksinasi. Nah, ini kita berharap di akhir Desember itu sebanyak 70% dari sasaran vaksinasi tersebut sudah mendapatkan dosis kedua secara lengkap. Artinya
pada triwulan kedua 2022 kita berharap semua sasaran ini sudah lengkap vaksinasi dosis pertamanya. Nah, sementara berarti yang sudah mendapatkan vaksin di Januari itu kan artinya sudah 12 bulan ya. Nah, itu artinya ada kemungkinan mereka harus menambahkan dosis ketiganya. Nah, inilah skema ini disusun. Tetapi tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa rencana mengenai vaksinasi di 2022 itu adalah masih sangat dinamis sifatnya dan masih sangat berkembang. Artinya seperti yang disampaikan pada rapat kerja Komisi 9 hari ini sudah dikatakan bahwa masyarakat pertama bisa memilih sesuai dengan keinginannya dan kemudian ini juga masih akan terus dilakukan pembahasan secara detail dengan DPR. Jadi artinya kita juga akan tetap melihat ya perkembangannya apakah nanti ini menjadi suatu skema yang bisa disetujui antara pemerintah dengan DPR dan tentunya pasti DPR juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Oke, tapi kalau misalnya pemerintah punya rencana vaksin booster berbayar, artinya kan sudah menghitung bahwa nanti ketersediaan vaksin akan tercukupi. Bisa dijamin itu, Bu Nadia? Iya, artinya terkait dengan ketersediaan vaksin tadi sudah kita sampaikan kita membutuhkan kalau untuk vaksinasi booster tadi adalah sekitar 214 juta. Dan kita sudah menghitung skema-skema tersebut baik dari produsen vaksin maupun juga kebutuhan vaksin yang akan kita produksi dari vaksin merah putih kita sendiri. Karena vaksin merah putih maupun vaksin-vaksin lain yang hasil kerjasama antara seperti Bio Farma, kemudian kerjasama dengan Kalbe, kerjasama dengan beberapa tentunya produsen vaksin ya, seperti juga dengan Etana, kemudian dengan Eijkman sendiri ya, dengan JBio, itu juga salah satu skema-skema yang nanti adalah merupakan rencana produksi dalam negeri untuk COVID-19. Dan jadi ini menjadi salah satu alternatif juga untuk memastikan ketersediaan vaksin di dalam negeri. Berarti komitmen dari produsen luar sudah dipegang dan untuk produksi vaksin dalam negeri juga akan selesai di tahun 2022, sudah bisa digunakan? Betul. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kalau soal harga sudah ada hitungannya belum Bu Nadia? Ya, tentunya ini masih dalam perkembangan lebih lanjut ya, karena tentunya nanti kita akan menentukan kalau betul ini sudah menjadi suatu kebijakan, pemerintah pasti akan menetapkan harga eceran tertinggi termasuk biaya jasa pelayanan sehingga tidak terjadi ya seperti kemarin akhirnya harganya sangat tinggi untuk beberapa pemeriksaan laboratorium ataupun harga obat sehingga kemudian masyarakat juga sulit untuk mengaksesnya. Ini pasti akan kita regulasi. Kita akan menetapkan harga eceran tertinggi untuk pemberian vaksinasi seperti kita menetapkan harga eceran tertinggi untuk vaksinasi gotong royong yang saat ini sudah kita lakukan. Singkat aja Bu Nadia, vaksin ketiga ini booster kenapa perlu? Ya, kita sudah melihat pertama adalah dari banyak kajian setelah 6 bulan terjadi penurunan daripada efikasi dari vaksin itu. Yang kedua juga selain penurunan secara alami dari efikasi vaksin, yang kedua adalah kemampuan daripada vaksin-vaksin ini melawan varian-varian baru, mulai dari alfa, beta, delta maupun kemungkinan adanya potensi varian-varian yang saat ini masuk sebagai varian of interest termasuk varian Mu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut memang sepertinya ada kemungkinan kita pasti akan perlu untuk mendapatkan dosis tambahan ketiga. Baik, terima kasih Bu Nadia. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat malam, sehat-sehat selalu.